Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Rizky Pratama dari NRP 049 kelas 4 di 4 Elektronika B. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan atau mendemokan praktikum atau percobaan yang ketiga sistem manufaktur terpadu yang berjudul Paletizer. Nah, untuk software yang digunakan atau aplikasi yang digunakan di sini ada tiga, yaitu Factory.io, DE Portal, kemudian PLC SIM. Nah, untuk Factory.io-nya sendiri di sini digunakan untuk mensimulasikan mesinnya, dan DE Portal di sini untuk membuat ladder programnya, dan PLC SIM-nya di sini digunakan untuk komunikasi antara DE Portal ke Factory.io. Oke, di sini saya akan jelaskan singkat tentang program yang sudah saya buat. Di sini yang pertama yaitu add palette. Di sini digunakan untuk menambahkan palet, yang mana pada mesin paletizer ini add palet atau untuk menambahkan paletnya di sini akan mengeluarkan benda dari yang posisi berwarna hijau ini, atau yang ada anak panah ke bawah berwarna hijau ini, kemudian akan menggerakkan hingga pada posisi elevator moving up, atau di sini elevatornya akan naik ke atas. Nah, setelah naik, di sini akan menambahkan part atau load emitter. Untuk load emitter di sini nantinya paletizer akan mengeluarkan box berbentuk kotak keluar dari part emitter ini, kemudian akan ditransmisikan atau dipindahkan hingga menyentuh atau hingga pada posisi load bed. Nah, setelah itu di counter ya, seperti biasa. Di sini programnya. Nah, ini ada counter. Di sini counter yang saya gunakan yaitu CTU atau counter up, dimana cara kerja dari CTU sendiri yaitu apabila CO-nya ini diberi logic 1, maka counter akan mulai menambahkan nilai. Untuk R ini reset, atau ketika ini diberi logic 1, maka akan memulai dari awal. Kemudian PV di sini adalah nilai yang kita tentukan. Jika nilai PV ini tercapai, maka output akan aktif karena counternya counter up. Oke. Setelah itu di sini hingga posisi klem ya di sini ya. Klem di sini adalah untuk merapatkan box yang disusun dari. Jadi setelah box ini menyentuh load bed, kemudian didorong oleh push dan akan dirapatkan oleh klem ini ya. Oke. Setelah diklem, nah di sini ada timer. Untuk timer semua yang saya gunakan yaitu timer T-on, yang mana apabila inputnya ini aktif atau berlogic 1, maka timer akan mulai menghitung. Nah, untuk PT-nya di sini adalah set waktu yang kita tentukan. Jika timernya ini waktunya tercapai, maka output akan aktif. Seperti itu. Nah, di sini terdapat counter looping 2 kali karena box yang disusun itu ada 3 tingkat. Jadi untuk yang pada posisi pertama atau turnnya ini tidak aktif, ada 2 tingkat. Nah, kemudian untuk yang load emitter 2 ini yang posisi turnnya ini aktif. Ketika turn ini aktif, maka box yang dipindahkan dari box feeder ke load belt ini akan merotasi 90 derajat kurang lebih ya. Oke. Setelah itu di sini hingga posisi klem lagi, dan setelah klem exit ya. Exit di sini untuk menurunkan dari benda yang sudah disusun turun hingga mencapai remover. Nah, di sini setelah mencapai remover, sini saya tambahkan program lagi untuk set nilai counter
Nah, di sini saya gunakan untuk mengontrol atau menampilkan display dari kontrol panel yang di sini ya. Nah, ini ada kontrol panel counternya, jadi nanti setiap benda yang sudah atau palet yang sudah mencapai remover, counter akan menghitung atau menghitung banyaknya jumlah dari benda yang sudah dikeluarkan oleh mesin paletizer. Oke, dan ini untuk indikator lampu saja. Ini untuk lampu reset button. Oke, langsung saja kita simulasikan. Nah, untuk mensimulasikan, yang pertama itu jangan lupa kita download to device, kita load ke PLC nya terlebih dahulu dan finish, dan jangan lupa untuk di start PLC nya. Nah, karena di sini PLC SIM nya udah saya start, maka indikator run atau stopnya berwarna hijau. Udah oke. Langsung saja kita coba jalankan mesinnya. Oke, di sini saya tekan PP start. Nah, di sini programnya jalannya secara paralel ya, dari yang palet dan part emitternya. Jadi untuk estimasi waktunya itu lebih cepat, karena untuk yang bagian bawah ini dengan yang atas ini jalannya bisa paralel atau bareng. Nah, yang pertama tadi menambahkan palet terlebih dahulu, setelah itu baru diisi oleh box emitter atau part emitter ya yang di sini. Nah, ini untuk yang posisi kedua atau turnnya aktif. Ini udah tingkat yang kedua ya. Untuk tingkat yang ketiga di sini posisinya normal atau turnnya tidak aktif, karena saya atur biar posisinya kayak zigzag gitu ya, posisi boxnya nanti yang tersusun. Oke. Nah, setelah itu palet akan diantarkan turun melalui conveyor di sini yang bernama exit conveyor. Oke, hingga menyentuh remover, maka benda akan otomatis dihapus atau paletnya akan terhapus. Nah, di sini pada tampilan kontrol panel, karena sudah memproduksi satu benda, maka counternya di sini ya, saya perlihatkan lagi. Counternya bernilai 1. Itu untuk yang satu sequen atau mode manual. Sekarang kita coba yang mode auto. Kita pindahkan selektor switchnya ini ke posisi auto dan kita start. Oke. Di sini palet akan dinaikkan terlebih dahulu, kemudian benda pada posisi 1 atau turnnya off akan ditata di sini ya. Nah, setelah ditata di sini diklem biar rapet ya. Kita tunggu sampai 2 kali looping saja ya, biar waktu durasinya tidak terlalu lama. Nah, di sini indikator lag ini atau warning lag akan menyala selama mesin ini aktif ya, atau mesinnya bekerja. Oke, kita tunggu. Ini untuk yang satu, masih looping yang 1 kali ya. Ini karena pada posisi auto, maka harusnya mesin akan bekerja secara terus menerus. Oke, sudah menyentuh remover. Nah, di sini konturnya juga nambah lagi ya, karena tadi sudah mengeluarkan 2 palet yang menyentuh remover ini. Oke, dan ini karena ini mode auto, maka dia akan mencetak secara continuous atau terus menerus.
Kita tunggu lagi. Masih pada posisi yang kedua atau part emitter yang posisi kedua. Oke, kita lihat dari jarak yang lumayan jauh atau zoom out biar lebih kelihatan. Nah, ini nanti ketika menyentuh remover maka benda akan otomatis dihapus. Nah, ini akan siklusnya akan seperti itu terus ya. Dia akan jalan terus menerus. Untuk mematikannya kita tinggal menekan push button off. Ini saya nonaktifkan, maka mesin otomatis akan berhenti. Nah, di sini untuk mereset nilai counter atau memulai dari awal, kita tinggal menekan button reset yang berwarna oranye ini. Oke, maka counter akan otomatis terhapus atau bernilai 0 lagi. Oke, sekian dari presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.